Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Bin pada mata pelajaran kewirausahaan. Nah, semoga kalian selalu bersemangat untuk menjalani KBM meski di tengah pandemi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan pada kita, memberikan kita banyak barokah terutama untuk keluarga kita supaya semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan hari ini Bu Bin akan membahas tentang pengantar perizinan usaha atau legalitas usaha. Tentunya yang menjadi seorang wirausahawan itu tidak bisa terlepas dari yang namanya legalitas usaha atau perizinan atau hal-hal yang bersangkutan dengan hukum. Terutama jika kita memiliki usaha yang besar berkaitan dengan makanan, minuman, atau bahkan tentang perdagangan. Semuanya serba butuh yang namanya melek hukum. Semuanya harus kita telateni ya. Kita harus ngerti tentang apa aja sih perizinan yang harus diurus, apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk mendirikan usaha supaya legal, supaya berizin. Nah, apa itu perizinan usaha atau legalitas usaha? Yang namanya perizinan usaha atau legalitas usaha adalah bentuk persetujuan atau izin dari pihak berwenang atas usaha yang kita jalankan. Nah, berarti kalau gitu kita sebagai seorang wirausahawan harus banyak cari tahu. Karena yang namanya persoalan perizinan dan segala macam sekarang banyak berubah. Nah, apa saja yang diurus? Tergantung dari usahanya sebetulnya ya. Tapi yang lazim diurus adalah NIB. NIB itu namanya nomor induk berusaha. Jadi kalau pada era Pak Jokowi ini, segala sesuatu yang bersifat birokrasi atau birokratif atau yang bersifat ngurusnya terlalu kesana kesini, terlalu rumit segala macam disederhanakan. Kalau dulu kan ada yang namanya SITU, surat izin tempat usaha, ada SIUP, surat izin usaha perdagangan, terus kemudian ada TDP, tanda daftar perusahaan dan lain-lain. Sekarang disederhanakan menjadi NIB, nomor induk berusaha. Artinya kalau kita sudah punya NIB, otomatis kita untuk mengurus segala sesuatu yang lain itu menjadi mudah. Dan pada NIB sekaligus kita bisa membuat legalitas usaha kita semakin mudah gitu ya. NIB sendiri itu bisa mewakili beberapa perizinan atau beberapa legalitas yang dulunya peritilan-peritilan itu, yang dulunya kita mengurusnya bingung harus sana sini, sekarang disederhanakan menjadi NIB, nomor induk berusaha. Yang kedua, yang lazim diurus adalah NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, kenapa kok harus ada NPWP? Nah, terutama kalau untuk kita pelaku usaha yang biasanya kita ikut tender. Bu Bin biasanya ikut tender, misalnya Pemkot mau mengadakan seragam. Itu kalau Bu Bin ikut, artinya Bu Bin harus siap dengan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya usaha Bu Bin harus ber-NPWP. Berarti yang namanya berwirausaha kita nggak boleh kalau yang namanya menyampingkan yang namanya perizinan, kita menyampingkan yang namanya legalitas usaha, nggak bisa. Kecuali kalau kita maunya jalan di tempat usaha kita kecil lah, itu kita nggak usah ngurus apa-apa. Tapi kalau kita ingin usaha kita berkembang, kita kepengen usaha kita punya banyak cabang, menghandle tender-tender besar, berarti kita harus mengurus izin usaha secara lengkap. Salah satunya adalah ber-NPWP. Nanti mudah kok cara mengurusnya. Nah, kita akan bahas nanti ya. Terus kemudian kalau usaha kalian adalah makanan, minuman, lah dalam skala rumahan kita bisa mengurus yang namanya PIRT, ya kan? Mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan PIRT. Kalau kalian beli makanan untuk lebaran itu biasanya ada PIRT gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya ya terkait dengan apa aja sih yang namanya perizinan usaha. Hari ini kita akan membahas kenapa kok kita harus mengurus izin usaha. Kenapa sih kok izin usaha itu penting gitu ya. Nah, kenapa harus diurus surat izin usaha itu? Nah, karena banyak alasan. Kenapa? Yaitu yang pertama, supaya kita mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Artinya usaha kita legal. Kita semakin tenang dalam menjalani usaha kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendapat pendampingan usaha yang kita jalankan. Banyak banget nantinya undangan untuk ikut pelatihan.
Nah, untuk pengembangan usaha kita dari segala segi ya, SDM, kemudian marketing dan lain sebagainya. Banyak kok dinas-dinas yang menawarkan pembinaan jika kita memang mengurus dengan tertib masalah legalitas usaha atau perizinan ini. Bubin juga sering ikut, jadi beberapa pegawai Bubin nanti bisa ikut pelatihan atau Bubin sendiri ikut pelatihan. Kenapa? Karena kita dianggap sebagai UMKM yang memang tertib. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah mendapatkan kemudahan akses perbankan. Ini penting banget kalau sebagai seorang wirausahawan karena yang namanya pembiayaan usaha itu seringkali kita merasakan, aduh kayaknya kita harus butuh nambah mesin nih, kita harus nambah alat produksi, tapi nggak ada duit. Nah, inilah saatnya kita bisa memanfaatkan jika kita tertib dalam hal legalitas usaha, kita bisa menggunakannya sebagai cara kita untuk mengajukan pinjaman kepada perbankan. Bank biasanya akan menghendaki UMKM yang memang tertib di dalam legalitas usaha. NPWP harus ada. Terus kemudian nanti yang namanya izin untuk beroperasi, kalau sekarang ada NIB itu juga harus punya. Itu syarat-syarat untuk kita bisa mendapatkan kredit usaha. Terus kemudian yang keempat adalah mendapatkan kemudahan program pemberdayaan dari pemerintah. Misalnya nih ya, kalau Bubin lihat sebetulnya banyak banget kok program pemerintah yang memudahkan kita selaku pelaku usaha di dalam melakukan sesuatu yang wow. Misalnya nih beberapa dinas mengadakan pameran, dan yang dirangkul adalah para pelaku usaha yang memang tertib dari segi legalitas, yang terdaftar, yang mereka benar-benar sesuai dengan prosedur yang dituntut oleh pihak berwenang begitu ya. Jadi kalau ikut pameran misalnya di mall atau ke Jakarta atau ke luar negeri ke Turki misalnya, itu free dari pemerintah, tapi dengan syarat kita memiliki izin usaha yang lengkap. Nah, kalau gitu berarti nggak ada salahnya kalau kita dari sekarang harus tahu, oh ternyata berwirausaha itu kita harus legal, ternyata kita harus mengurus yang namanya surat izin usaha dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Contoh, di dalam sebuah kemasan makanan nggak ada PIRT-nya, nggak ada Depkes-nya, nggak ada sertifikasi halal dari MUI atau sertifikasi halal. Nah, itu akan membuat masyarakat atau khalayak ramai bertanya-tanya, ini makanan sebetulnya layak dikonsumsi nggak? Higienis nggak? Bagaimana dengan prosedur pembuatannya? Steril nggak? Apakah ini halal? Apakah ini bla bla bla? Kalau kita legal, kalau kita mengurus izin usaha atau legalitas usaha yang memang dibutuhkan oleh sebuah produk makanan dan minuman, maka niscaya kita akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, selanjutnya, kapan sih yang namanya surat izin usaha ini diurus? Nah, sebaiknya sebelum memulai usaha kita harus mencicil dulu apa aja yang bisa kita urus sebelum usaha kita beroperasi. Tapi kalau memang sambil jalan, artinya usaha kita sambil jalan deh, nanti kita ngurusnya bisa kita lakukan juga nggak apa-apa. Artinya kita sudah ada niatan dan sudah ada strategi untuk kapan kita harus mengurusnya, gitu ya. Terus kemudian di mana diurusnya? Kalau dulu sih masih sistemnya offline ya. Kalau offline kita bisa ke kantor Dinas Perdagangan atau kita ke kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau kalau disingkat BP2T. Nah, itu setiap kabupaten sebetulnya berbeda-beda istilahnya. Cuman itulah tempat-tempat untuk kita bisa mengurus legalitas usaha. Dan bisa ke Dinkes untuk beberapa perizinan seperti PIRT. Terus kemudian kalau secara online, nah ini sebetulnya kalau secara online sangat-sangat memudahkan kita yang memang pengguna aktif gadget dan internet. Nah sekarang kita bisa melalui Jogja Smart Service atau JSS untuk mengurus beberapa perizinan yang terkait dengan beberapa dinas di Kota Jogja gitu ya. Terus kemudian online single submission atau OSS. Ini bisa diakses di www.oss.go.id. Atau kalau misalnya mau mengurus NPWP, nggak usah datang ke kantor pajak, nggak apa-apa. Tapi kita harus daftar dulu. Nanti kalau ke kantor pajak tinggal finishing aja gitu ya. Ke www.pajak.go.id. Cepet kok kalau untuk NPWP. Bubin juga, tapi Bubin sebelum ada
online ya, dulu udah lama sekali saya mengurusnya. Memang datang ke kantor pajak, tapi nanti mudah sekali dan gratis itulah. Jadi kenapa sih kok banyak orang yang nggak mengurus legalitas usaha atau kelengkapan perizinan usaha? Karena mereka berpikir bahwa ribet, tapi ini sudah era yang berbeda. Dulu memang secara birokrasi sulit, tapi sekarang banyak sekali birokrasi yang dipangkas atau kemudahan akses di dalam mengurus perizinan usaha. Oke, terus kemudian ada pertanyaan lagi, siapa yang mengurusnya? Apakah kita bisa mengurus sendiri? Jelas, banyak cara untuk kita mengurus surat izin usaha. Kalau memang kita kepengen tahu atau penasaran, aduh pengen sendiri deh, bisa kita mengurus sendiri. Nanti kita tinggal googling aja bagaimana prosedur untuk mengurusnya. Karena setiap daerah berbeda, kemudian dari masa ke masa juga banyak sekali perubahan. Terus kemudian bisa juga kalau misalnya, aduh saya sibuk Bu, saya nggak sempat, saya mau terima beresnya aja. Kita bisa ke kantor notaris untuk minta diuruskan. Tentu saja kalau ini berbayar ya. Tapi jangan takut, dengan notaris pun juga tidak akan semahal yang kita bayangkan kok. Kemarin Bu Bin ngurus apa ya itu, habis 3,5 juta tapi sudah beres semua. Artinya apapun itu usaha kita harus tahu apa saja perizinan atau surat izin atau legalitas usaha yang harus kita urus. Supaya apa? Supaya tenang dan kita bisa fokus pada pencapaian target usaha kita, dan kita bisa segera melakukan usaha kita dengan totalitas gitu ya. Terima kasih. Selanjutnya nanti ada tugasnya berupa wawancara. Silakan wawancara pada barangkali tetangga atau saudara yang memiliki usaha, yang mereka memiliki legalitas usaha atau mengurus surat izin usaha, dan tanyakan kepada mereka untuk usaha yang mereka jalankan apa saja ya legalitas usaha atau perizinan yang mereka sudah urus. Kemudian tanyakan juga bagaimana cara mengurusnya dulu. Oke, terima kasih dari Bu Bin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.